yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita yang semestinya berada di Jumat pekan yang keempat, karena satu dan lain hal kami uzur, sehingga bisa terlaksana pada sore hari ini Jumat pekan yang kelima. Materinya adalah kitab Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahihi Sunnah An-Nabawiyah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut catatan saya, terakhir bulan yang lalu kita telah menuntaskan larangan yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Ensiklopedi larangan yang nomor 4 dalam bab akidah, tauhid dan iman. Apa itu yang nomor 4? Yang nomor 4 itu bulan yang lalu adalah larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi deminya itu bukan demi Allah, tetapi selain Allah, demi Ka'bah, ya, dan seterusnya. Maka ini sudah kita bahas. Sore ini kita akan masuk pada larangan, yaitu yang nomor 5, masih dalam bab akidah, tauhid dan iman. Kita masuk yang nomor 5, larangan mengatakan atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi larangan keras mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di situ ada kata-kata dan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dan ini termasuk dalam ranah syirik. Ya. Sekalipun syiriknya adalah syirik kecil, tetapi yang namanya syirik, ya tidak ada ampunannya dari Allah kecuali orangnya kalau bertobat meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih jelasnya mari seperti biasa kita awali dengan membacakan dalil-dalil lebih dahulu. Setelah dalil-dalil kita bacakan dalil-dalil seputar larangan keras mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Setelah dalil kita baca semua, baru kemudian penjelasannya dari dalil-dalil tersebut. Terkait dengan larangan yang nomor 5 ini, larangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, saya akan sampaikan 4 dalil, Bapak Ibu sekalian. 4 dalil. 4-empatnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada ayat Qur'annya. 4-empatnya hadis Nabi. Di mana saja 4 dalil tersebut tentang larangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dalil yang pertama. Nah, ini langsung saja ya, kita masuk dalil-dalil. Setelah kita bacakan semua baru nanti penjelasannya, Bapak Ibu.
Dalil yang pertama adalah dalil riwayat Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud jilid 3 ya. Nomornya 4980. Abu Dawud 4980. Baik, kita dengarkan ini hadisnya dari sahabat Hudzaifah Ibnu Al-Yaman radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulanun, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulanun." Nah itu, silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa isi sabdanya? "Janganlah kalian berkata, itu adalah kehendak Allah dan kehendak fulan." Ada kata-kata dan di situ, kata sambung dan. Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Nggak boleh. Tetapi yang benar itu bagaimana? Silakan. Melainkan katakanlah, itu adalah kehendak Allah, kemudian fulan berkehendak. Baik. Namun katakanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak fulan. Beda Bapak Ibu, dan dengan kemudian. Kalau dan itu ya atas kehendak Allah dan kehendak fulan, berarti dia telah mempartnerkan Allah dengan makhluknya, menyandingkan makhluk sejajar dengan Allah. Ini nggak boleh, syiriknya itu di situ. Tetapi kalau kita katakan atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan, maka itu boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, contohnya ini dalam realita kehidupan kita, misalnya saya sembuh dari sakit atas kehendak Allah, ya, dan yaitu dan kamu sebagai dokter, itu syirik itu. Saya sembuh atas kehendak Allah. Dari sini sudah benar ini, ya. Dan juga engkau darimu wahai dokter. Dan itu nggak boleh. Mempartnerkan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah kalimat, kalau masalah kedokteran ini ya, kesehatan misalnya, saya sembuh atas kehendak Allah, kemudian atas bantuanmu dokter. Nah itu boleh. Itu boleh. Simple itu, sedikit tapi beda kata saja, maka akan masuk ke dalam ranah syirik. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nanti akan kami berikan contoh-contoh yang lain. Misalnya nih, ada lagi. Atas pertolongan Allah dan pertolonganmu. Oh, itu sama. Saya Ustadz di dunia ini tidak punya siapa-siapa, kecuali hanya punya Allah dan suami saya. Syirik. Dia mempartnerkan suaminya dengan Allah. Saya di dunia ini tidak punya siapa-siapa Ustadz, kecuali sing tak duwe Ustadz, Allah ambek bojoku. Itu sama. Ambek itu kan dan. Sama. Syirik itu. Hati-hati kalau bicara. Kadang-kadang lisan itu mengandung sebuah perkataan yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Dan syirik Bapak Ibu tidak ada ampunan. Semua dosa diampuni kecuali syirik. Sekalipun syirik kecil, nggak ada ampunannya. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah. Ya, baik. Bedanya sama syirik besar apa? Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi tetap tidak ada ampunannya dosa itu. Nah, itu. Makanya ini bahaya ya, kata-kata atau kalimat larangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Sekarang kita lanjutkan dalil kedua. Agak panjang dalilnya. Dalil kedua adalah riwayat An-Nasai dalam kitab Sunan An-Nasai, nomornya 3782. 3782 itu cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya An-Nasai 3773. Ya, yang kita baca ini 3782. Nomor aslinya 3773 dari sahabat Qutailah radhiyallahu an. Ayo dibaca, silakan. Dari Qutailah radhiyallahu anhu,
Dari Qutailah radhiyallahu anha, seorang wanita dari kabilah Juhaina, bahwa seorang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda. Ya, baik. Jadi Qutailah radhiyallahu anha dia berkata, "Anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala." Seorang Yahudi loh ini, Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Yahudi itu berkata, dengarkan baik-baik Bapak Ibu, perkataannya Yahudi. Canggih nih. Apa katanya Yahudi? "Innakum tusyrikuna taquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taqulun wal Ka'bah." Silakan. Sesungguhnya kamu menyembah sejumlah Tuhan, dan sesungguhnya kamu berbuat syirik. Kalian mengatakan Allah berkehendak dan kamu berkehendak. Terus, dan kamu pun berkata demi Ka'bah. lihat kata Yahudi, sesungguhnya kalian orang-orang Islam ini sama. Kalian mengatakan kami berbuat kesirikan. Kalian mengatakan kami meyakini Uzair itu anaknya Allah, itu syirik. Wong kalian sendiri yang melakukan syirik kok. Buktinya apa? Kalian kan sering mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu Muhammad. Loh, kan ada kata-kata dan. Terus kalian juga sering bersumpah demi Ka'bah, demi Ka'bah. Itu bukankah syirik itu? Bapak Ibu, kata para alim ulama, bahwasanya boleh sebenarnya, boleh menerima masukan positif walaupun itu dari orang kafir. Bapak Ibu tahu, setelah orang Yahudi ini mengatakan demikian, lalu Nabi berkata kepada para sahabat. Kita dengarkan. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu aw yaqulu wa rabbil Ka'bah wa an yaqulu ma sya'allahu thumma, bukan wa ya, thumma syi'ta. Silakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka. Duh, para sahabat diperintah semenjak ditegur oleh Yahudi itu. Gak apa-apa menerima masukan dari orang kafir kalau memang itu yaitu memang pelanggaran dalam syariat. Orang Yahudi ini mengingatkan Nabi, kamu itu mengatakan kita itu syirik. Iya. Kan orang Yahudi menyekutukan Allah. Dia mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani juga mengatakan Isa itu sebagai anak Allah. Mereka nggak terima. Kamu juga orang Islam juga syirik, melakukan kesirikan. Itu dengan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu Muhammad. Terus kalau sumpah, seringkali sumpahnya demi Ka'bah. Oh, itu kan syirik. Wong benda kok dijadikan sumpah. Ngerti orang kafir ini? Maka Nabi saat itu memerintahkan, mulai sekarang jangan pernah mengatakan demi Ka'bah, tetapi wallah wa rabbul Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, Rabb pemilik Ka'bah, demi Rabb yang punya Ka'bah, jangan Ka'bahnya, Allahnya. Nah, itu ya. Sama dengan kita juga boleh mengatakan demi pencipta langit dan bumi. Boleh. Demi pencipta manusia. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah demi langit, demi bumi, demi manusia. Nggak boleh. Yang berhak melakukan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, materi bulan yang lalu kan saya sudah sampaikan. Allah itu berkali-kali dalam Al-Quran bersumpah itu pakai nama-nama makhluknya. Wal asri demi masa, wattini demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun. Loh itu sumpahnya Allah itu. Ya, wasyamsi waduhaha, ya, demi matahari, demi waktu pagi. Itu nggak apa-apa, hak prerogatif Allah. Sedangkan kita nggak boleh melakukan itu. Baik, kita lanjutkan. Silakan Abu Hurairah dibaca bagaimana perintahnya Rasul. Ulang lagi dikit. Maka Rasulullah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka, ya, bahwa jika mereka ingin bersumpah, ya, maka hendaklah mereka berkata, silakan, demi Tuhan pemelihara Ka'bah. no, demi Rabb pemilik Ka'bah, wa Rabbul Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah. Boleh. Jadi jangan bersumpah dengan benda, tidak boleh bersumpah dengan benda. Ya, kita kalau Allah itu boleh karena itu haknya Allah, kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Terus perintahnya Nabi yang nomor 2, dan hendaklah mereka berkata, Allah telah berkehendak,
kemudian kamu berkehendak. Nah, atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Nah, itu. Jadi jangan menggunakan kata sambung dan, tetapi gunakan kata kemudian. Ya, seperti itu. Baik, saya berhasil ini atas kehendak Allah dan kemudian atas pertolongan guru saya. Nah, seperti itu. Saya sukses ini atas kehendak Allah, kemudian atas doa juga dari orang tua. Kemudian, ya, jangan pakai dan. Saya sukses, saya berhasil atas kehendak Allah dan juga doa orang tua. Jangan, sirik. Jangan. Dan ini bahaya. Ini masalah akidah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang, yaitu dalil yang nomor 3. Nah, dalil nomor 3. Dalil yang ketiga dalam kitab Adabul Mufrad. Riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomornya 783. Adabul Mufrad nomor 783. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Adabul Mufrad 783 ya. Anna rajulan qala, ya, lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Anna rajulan qala lan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa syi'ta. Silakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Ya, ada seorang pria berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata laki-laki itu kepada Nabi? Apa yang dikehendaki Allah dan engkau. Duh, ada kata-kata dan. Apa yang dikehendaki Allah dan engkau, wahai Rasulullah. Faqala, Nabi menegur. Apa kata Nabi? Aja'altani lillahi niddan. Silakan. Beliau bersabda, apakah engkau menjadikan tandingan bagi Allah? No, apa kau ingin menjadikan aku tandingannya Allah? Kau partnerkan aku, kau yaitu sejajarkan aku dengan Allah? Jangan. Maka kalau bicara Masya Allahu wahdah, silakan. Apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Nah, sudah gitu aja. Gak usah ditambahkan dan aku. Atau kalau mau melibatkan aku, maka katakan atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu, wahai Rasulullah. Boleh. Kalau tidak pakai kemudian cukup. Semuanya ini atas kehendak Allah. Selesai. Kalau mau melibatkan orang lain, jangan pakai dan. Ya, kalau mau melibatkan orang tua, jangan pakai dan. Semua ini Ustadz takdir dari Allah. Kemudian atas doa orang tua saya. Oke, boleh. Baik. Ya. Jangan kemudian ini semua Ustadz, ya, semua ini dari Allah Ustadz, dan juga atas jasa orang tua. Nah, nggak boleh, syirik, ya, hati-hati. Jadi tipis ini hanya cuma satu kata dan kemudian, tetapi dampaknya besar Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir dalil keempat, agak panjang, panjang ini. Dalil keempat, panjang ini. Lah, kitabnya di sini tidak ada, saya bacakan aja, saya bacakan. Hah? Oh, riwayatnya Imam Ahmad dan Ad-Darimi dalam ensiklopedia larangan. Ya, jilid 1, halaman 77 dan 78. Saya bacakan saja, riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Baik, dalam buku ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, jilid 1, halaman 77. Begini ceritanya. Saya bacakan ya, agak panjang ini. Diriwayatkan dari Tufail bin Sakhbarah, saudara seibu Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, jadi Tufail ini termasuk iparnya Nabi. Tufail ini saudaranya Aisyah, satu ibu beda bapak, seibu dengan Aisyah. Ya, makanya Tufail bin Sakhbarah. Suaminya yang pertama Sakhbarah, setelah itu kemudian yaitu dinikahi oleh Abu Bakar, istrinya dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, kita lanjutkan. Jadi ibunya Tufail ini. Tufail ini laki-laki, jadi iparnya Rasul ini, saudaranya Aisyah. Dia berkata, aku bermimpi, yang mimpi Tufail. Ya, bagus namanya Tufail.
Aku bermimpi seolah-olah aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Ya, datang kepada kelompok orang Yahudi. Lalu aku berkata kepada mereka, nih perkataannya Tufail kepada orang-orang Yahudi, sungguh kalian ini adalah sebaik-baik umat apabila kalian tidak mengatakan Uzair putra Allah. Jadi katanya Tufail kepada orang Yahudi, kalian ini sebenarnya sebaik-baik umat kalau kalian itu tidak meyakini atau tidak mengatakan Uzair itu putra Allah. Mereka Yahudi menjawab, ini mimpinya Tufail. Yahudi menjawab, mereka menjawab, sungguh kalian orang Islam ini juga sebaik-baik umat. Andai kata kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Masalahnya kalian mengatakan itu. Loh, sama-sama ditegur ini, sama-sama menegur ya. Terus kemudian Tufail, pinter Yahudinya, tapi mimpi ini ya. Kemudian aku mendatangi sekelompok orang Nasrani. Lalu aku berkata kepada mereka orang-orang Nasrani, kalian ini sebaik-baik umat jika kalian tidak mengatakan Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah. Al-Masih putra Allah. Andai kata kalian tidak mengatakan itu, maka kalian sebaik-baik umat. Mereka pun orang Nasrani tidak mau kalah. Mereka berkata, wahai orang Islam, kalian ini juga sebenarnya sebaik-baik umat loh. Asalkan kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Masalahnya kalian juga katakan itu. Bukankah itu syirik? Mempartnerkan Allah dengan Muhammad. Bukankah syirik? Kalian mengatakan kami syirik karena kami mengatakan Al-Masih putra Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Sedangkan kalian juga berbuat kesyirikan. Singkat cerita, maka keesokan harinya aku ceritakan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Setelah itu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis cerita sama teman-temannya, dia datang kepada Nabi. Ini ya, besoknya ini. Aku beritahukan apa yang terjadi dalam mimpiku tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah mimpimu itu sudah kau ceritakan kepada orang lain? Maka aku menjawab, sudah wahai Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memuji Allah. Lalu Nabi berkata, amma ba'du. Jadi kebiasaan dalam retorika itu Bapak Ibu, dalam khutbah, dalam ceramah, itu kalau ingin masuk ke materi inti, itu diawali dengan amma ba'du. Jadi awalnya memuji Allah dulu, baca sholawat itu ya, innal hamdalillah nahmadu. Begitu mau ngomong materi inti, itu pemisahnya adalah amma ba'du. Termasuk ini, Rasul setelah mendengar mimpinya Tufail itu diceritakan kepada orang lain, Nabi memuji Allah, bersyukur bahwasanya hal itu disampaikan kepada teman-temannya. Lalu Nabi berkata, amma ba'du, fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu dan telah diberitahukan kepada teman-temannya sebagian dari kalian. Fa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu saya tidak sempat melarang. Oh, jadi Nabi berkata, kalian telah mengucapkan satu kalimat yang saya belum melarang. Saya tidak sempat untuk melarangnya karena aku disibukkan dengan urusan ini, urusan itu. Aku belum sempat melarang kalian. Gak boleh mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Gak boleh. Aku gak sempat mengucapkan itu sampai keduluan Tufail mimpi. Nah, terus kemudian fala taqulu, maka sekarang janganlah kalian mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad. Jangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Walakin, akan tetapi, qulu, katakanlah masya Allah wahda, atas kehendak Allah saja. Sudah, jangan libatkan aku. Kalau ngomong sesuatu ini semua atas kehendak Allah, selesai, titik. Jangan ditambahkan atas kehendak Muhammad. Kalau dipaksakan mau menyebutkan nama Nabi Muhammad,
summa sya'a Muhammad. Kemudian atas kehendak Nabi Muhammad. Pakai kata summa, jangan wa. Ya. Jadi jelas sekali di sini Bapak Ibu sekalian, 4 dalil ini mengandung banyak pelajaran. Apa pelajaran yang bisa diambil? Nah, ini sekarang kita masuk, yaitu pada bagian yang terakhir, yaitu penjelasan. Penjelasan dari 4 dalil yang sudah Bapak Ibu simak tadi ya. Penjelasan yang pertama adalah, nah ini penjelasan yang pertama ini. Haram hukumnya mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Nggak boleh. Karena ada kata dan. Sebab, kenapa kok haram mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak fulan? Sebab ucapan tersebut dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Ucapan tersebut dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan dapat mengurangi nilai keimanan. Berkurang imannya. Gara-gara kata dan itu tadi. Ini ya. Dipartnerkan. Mempartnerkan Allah. Nah, itu. Ini nomor 1 ini. Nomor 2. Setiap muslim harus menghindari ucapan-ucapan yang mengandung kesirikan. Hati-hati kalau bicara. Hati-hati. Ya. Terkadang lisan ini tidak sadar yang diucapkan yang keluar itu sebagai bentuk syirik. Ya. Sebagai bentuk syirik. Saya sembuh karena dokter fulan. Coba nggak tak bawa ke dokter fulan, waduh, nggak tahu deh. Nah, itu juga ucapan yang mengarah kepada kesirikan. Ya, termasuk juga misalnya ucapan-ucapan yang tadi, ya, ini semua adalah kehendak Allah dan juga atas bantuan dirimu. Nah, itu. Kalau ndak karena Allah sama kamu, nah itu sama aja, ya. Saya mungkin ndak bisa kayak begini, ya, seperti itu. Itu saya terima kasih sama panjenengan. Panjenengan sudah nolong saya. Memang betul semuanya itu dari Allah. Tapi kalau tidak karena kamu juga ikut andil dalam hal ini, mempartnerkan, jangan ya. Jadi hati-hati. Setiap muslim harus menghindari ucapan-ucapan yang mengandung kesirikan. Terus kata para ulama, wajib memperhatikan lafadz. Karena terkadang satu kata punya pengaruh besar. Wajib memperhatikan lafadz. Hati-hati, lafadznya diperhatikan. Ya, lafadz. Kadang-kadang satu kata punya pengaruh besar, yaitu dengan rusaknya akidah kita. Dengan rusaknya akidah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ya, di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak boleh menggunakan kata dan. Karena apa? Karena kata dan dalam masalah ini berakibat fatal dalam akidah seseorang, ya. Yang intinya itu adalah berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu nggak boleh. Mempartnerkan Allah dengan makhluk itu nggak boleh. Contohnya begini Bapak Ibu. Lah ini tak kasih contoh yang banyak ini. Ucapan-ucapan yang punya dampak, yaitu bisa mencederai akidah kita, mencoreng nilai keimanan kita, menurunkan. Contohnya, atas pertolongan Allah dan pertolonganmu. Tuh hati-hati, syirik. Tiada bagiku kecuali Allah dan dirimu. Syirik. Ya. Tiada bagiku kecuali Allah dan dirimu. Terus, contoh lagi. Aku tawakal kepada Allah dan kepadamu. Oh, syirik. Ada kata-kata dan di situ. Terus, ini semua adalah pemberian Allah dan pemberianmu. Syirik juga sama, hati-hati ya. Ada dan di sini. Allah adalah pelindungku di langit, sedangkan engkau. Dan juga Allah pelindungku di langit dan engkau pelindungku di bumi. Oh, ya, ini ya, iya dan ya seperti itu syirik. Terus demi Allah dan demi hidupmu. Ya, bagiku hanya ada Allah dan dirimu.
Aku tidak punya siapa-siapa kecuali Allah dan engkau. Loh, syirik. Hati-hati. Nih ya. Terus dengan nama Allah dan nama tanah air. Ya, dengan nama Allah dan nama bangsa. Ya, dengan nama Allah dan apa nama negaranya? Indonesia itu juga sama. Syirik ya, hati-hati. Maka yang benar adalah ucapkan dengan kemudian, ya, kemudian atas pertolongan Allah, kemudian atas pertolonganmu. Lah di situ itu tidak ada kata sambung Bapak Ibu, artinya ada jeda, kemudian itu adalah kata yang di dalamnya mengandung ada jeda. Setelah pertolongan Allah sekian lama, kemudian pertolongannya orang itu. Lah itu makna kemudian. Beda dengan dan. Oleh karena itu ini hati-hati ya. Nomor 2 ini sekarang. Ya, nomor 3 sekarang ya. Nomor 3. Nih, termasuk apa itu? Saya sembuh atas kehendak Allah, ya, dan bantuanmu. Nah, itu nggak boleh. Sekarang yang nomor 3. Diperbolehkan menerima masukan positif. Boleh menerima masukan positif sekalipun datang dari orang kafir. Seperti tadi hadisnya apa? Dalil nomor 2 tadi kalau nggak salah, yang dari Kutaila tadi, ya. Ada orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, ya. Kan orang Yahudi itu berkata, sesungguhnya kalian mengatakan kami ini berbuat syirik, padahal kamu itu juga melakukan perbuatan syirik. Tuh, seperti itu, ya. Jadi ini yang nomor 3, boleh menerima masukan positif walaupun dari orang kafir, jika hal itu merupakan pelanggaran syariat. Boleh dapat masukan, nggak apa-apa. Seperti tadi, orang Yahudi memberikan masukan. Nah, setelah orang Yahudi mengatakan demikian, apa katanya Nabi? Mulai sekarang kalau bersumpah, jangan bersumpah dengan benda. Nggak boleh. Wal Ka'bah nggak boleh. Dan mulai sekarang jangan pernah mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jangan. Tetapi katakan kemudian kehendakmu. Ya. Terus kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang keras orang yang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang keras orang yang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana yang terjadi di masyarakat kita? Tidak sedikit yaitu zikir-zikir atau bacaan-bacaan solawat yang di dalamnya itu mengandung makna mempartnerkan Nabi dengan Allah. Bahkan mereka mengkultuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pada tingkat uluhiyah, ketuhanan. Ya. Mereka mengkultuskan Rasul sampai tingkat uluhiyah, ketuhanan, mempartnerkan Nabi dengan Allah. Salah satunya ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini bacaan-bacaan solawat atau ya bacaan-bacaan, yaitu bacaan-bacaan solawat ya, yang beredar di masyarakat, naam, yang di dalamnya adalah artinya mengandung kesirikan. Misalnya ini. siwa
artinya ini. Ya, ya akramal khalqi mali aludhu bihi siwa. Wahai makhluk termulia. Siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun bagiku sebagai tempatku berlindung kecuali engkau. Lalu setelah ucapan ini baru aja ucapan, nggak saya teruskan nanti ya. Kalau di situ Maulaya salli wa sallim daiman abada. Terus dilanjutkan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam sidana. Itu pernah dengar ya itu ya? Itu semuanya kalau Bapak Ibu tahu artinya mengkultuskan Rasul sampai pada tingkat uluhiyah. Siapa yang bisa melindungi kita? Allah Azza wa Jalla. Bukan Nabi SAW. Makanya Nabi melarang keras ucapan-ucapan kalimat atas kehendak Allah dan atas kehendakmu Muhammad. Kata dan itu dilarang. Termasuk tadi contoh-contohnya. Aku hanya punya Allah dan dirimu. Syirik ini. Ya. Atas pertolongan Allah dan bantuan dokter. Nah, itu juga syirik. Ya. Oleh karena itu hati-hati nih ya. Jangan sampai mempartnerkan Allah dengan apa? Dengan makhluknya. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Karena yang sering terjadi itu adalah terkait masalah kesehatan. Biasanya, yang sering terjadi itu. Ya. Yang sering terjadi itu. Makanya balik-balik tak kasih contoh masalah dokter, kesehatan. Karena yang sering terjadi orang itu salah sebut. Ya, saya Ustadz. Kalau enggak, semua memang Allah Ustadz. Awalnya gitu, semua Allah Ustadz. Kalau enggak karena Allah, terus enggak karena obat ini Ustadz. Enggak karena obat ini. Mati saya Ustadz. Nah, hati-hati. Makanya ini hati-hati ketika kita mengucapkan yaitu sesuatu. Dampaknya ya. Nomor 4. Nomor berapa sekarang? 5. Yang kelima ya. Ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu termasuk syirik kecil. Bukan syirik besar. Ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu termasuk syirik asghar, syirik kecil. Bukan syirik besar. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak membatalkan seluruh amal pahalanya. Tidak. Syirik kecil ini ya sama seperti riya Bapak Ibu. Ini seperti riya. Riya itu kan tidak membatalkan seluruh amal. Yang dihapus oleh Allah itu kan amal ibadah yang ketempelan sama riya. Jadi kalau misalnya sholat subuh, sholat zuhur itu ikhlas karena Allah. Sholat asarnya itu riya. Yang dihapus itu yang asar aja. Itu ya. Sedangkan kalau syirik besar, ya seluruh total seumur hidup dia melakukan amal soleh dihapus oleh Allah. Lah syirik kecil tidak. Yang dihapus itu yaitu yang tertempel pada perbuatan itu saja dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu syirik kecil. Tapi gimana pun Bapak Ibu, meskipun itu syirik kecil, syirik ya tetap syirik. Dosa yang tidak ada ampunannya. Kan Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, sebentar lagi kita buka ayatnya, semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Dan Allah tidak mengatakan kecuali syirik kecil, enggak. Kecuali syirik kecil, tidak. Allah hanya katakan kecuali syirik. Meskipun itu syirik kecil, tidak ada ampunannya kecuali dia taubat. Cuman memang kalau syirik kecil Islamnya tidak batal gitu aja. Ya. Baik, lah ini kalau meninggal, mengucapkan kalimat ini meninggal, kan tidak ada ampunannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Allah Ta'ala berfirman surat nomor 4 An-Nisa. Ya, ayatnya ayat yang ke-48, An-Nisa nomor 48. Allah Ta'ala berfirman. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Silakan baca. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Nah, terus. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, syirik tidak ada ampunannya. Semua dosa selain syirik diampuni oleh Allah. Kita lanjutkan yang nomor 6. Penjelasan yang nomor 6. Nomor 6 ini ya.
Ucapan yang terkadang diucapkan tanpa sadar mengandung kesirikan. Ya, saya ulang. Ucapan yang terkadang diucapkan tanpa sadar, namanya orang nggak sadar. Yang dia ucapkan itu ternyata mengandung sebuah bentuk kesirikan. Ucapan yang terkadang diucapkan tanpa sadar padahal mengandung kesirikan, maka tidak terlepas pada dua hal. Ya, tidak terlepas pada dua hal. Hati-hati, hati-hati. Kalau tidak nomor satu, yang nomor dua ini. Hati-hati Bapak Ibu. Saya ulang ya, ucapan yang terkadang diucapkan tanpa sadar, padahal mengandung kesirikan, itu tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah syirik besar. Lu katanya syirik kecil tadi. Sabar, sebentar dulu ya. Bisa terjadi syirik besar apabila dia berkeyakinan bahwa, apabila dalam hatinya dia berkeyakinan bahwa Allah dengan yang digandengkan itu sama. Allah dengan yang setelah Allah yang digandengkan itu sama. Contohnya tadi, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Itu kalau dalam hati seseorang itu berkeyakinan Allah dengan Nabi Muhammad itu sama, bisa memberikan perlindungan. Ya kayak tadi, bacaan sholawat, yaitu dalam YouTube yang kami setelkan tadi itu, yang kami sebutkan tadi itu, ya. Itu dia mengatakan, wahai yaitu makhluk termulia, tidak ada seorang pun bagiku sebagai tempat berlindung kecuali engkau. Ini berarti menyandingkan Nabi Muhammad dengan Allah. Nabi dipuji sampai tingkat uluhiyah, ketuhanan. Bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan pertolongan dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi masih hidup, iyalah, ketika Nabi masih hidup. Bahkan para sahabat ketika Nabi masih hidup itu minta kepada Nabi, minta diturunkan hujan, langsung kepada Nabi. Wahai Rasulullah, daerah kami kekeringan, berdoalah Anda kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Jadi Nabi dijadikan perantara. Boleh, Nabi masih hidup. Maka Nabi pun kemudian yaitu mengacungkan jari telunjuknya ke atas langit sambil Nabi mengucapkan Allahumma akhisna, Allahumma akhisna 3 kali, Allahumma akhisna, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Lalu kemudian Nabi turun dari mimbar, jenggot Nabi sudah basah, langsung turun hujan. Lalu sepekan berikutnya ada di antara kaum muslimin yang bertanya, dalam riwayat yang lain orang yang sama juga, wahai Rasulullah, daerah kami kebanjiran karena tiap hari hujan terus. Daerah kami kebanjiran, mintalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini. Maka Nabi mengacungkan jari telunjuknya ke atas langit sambil Nabi berkata, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitar kami, tidak tepat di atas kami. Sehingga para sahabat melihat langit itu di sekitar kota Madinah itu ada bulatan, persis di kota Madinah itu terang, sekitar Madinah itu gelap, hujan. Itu yang benar. Jangan kemudian manggil pawang hujan, kelinting, 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 Mandalika, 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 Mandalika. Serek ini. Ya. Yang benar itu Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, tidak tepat di atas kami. Itu yang benar. Pakai lombok lagi, nggak usah. Ya. Ini sirik, ya. Apalagi celana dalam ditaruh di atas. Nah, ini khurafat yang seperti ini, ya. Jadi akhirnya berhenti hujan itu. Maka dalam hal ini dulu para sahabat minta sama Nabi, ketika Nabi wafat, tidak ada satupun di antara para sahabat ke kubur Nabi, padahal kubur Nabi ada di sekitar mereka. Dan Nabi orang yang paling dia cintai, mereka cintai. Nggak ada minta yaitu berkah atau menjadikan kubur Nabi sebagai wasilah agar bisa memberikan manfaat, menolak mudarat. Nggak ada. Karena mereka tahu ini syirik. Lalu terus kemudian mereka pergi kemana? Ke paman Nabi, Abbas. Para sahabat berkata kepada Abbas, engkau adalah paman Nabi. Maka tolong, yaitu berdoalah engkau kepada Allah. Jadi boleh. Doa sesama kaum muslimin itu boleh. Sebagaimana saya misalnya minta kepada bapak-bapak, Pak, saya minta doanya, tolong doakan ibu saya.
yang saat ini lagi dirawat, ya, akan menjalani operasi, misalnya saya minta doa sama panjenengan, boleh, nggak apa-apa, seperti itu. Atau panjenengan Ustadz doakan, insya Allah anak saya mau ujian, itu boleh, boleh. Sebagai orangnya masih hidup, yang tidak boleh itu minta kepada orang yang telah mati. Lah beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka tidak boleh kita jadikan sebagai media wasilah. Itu apalagi bukan Rasul, para wali, orang-orang soleh yang telah wafat, nggak boleh. Ini semua syirik, dan syiriknya syirik besar. Berarti dia meyakini antara Allah dengan orang itu sama. Nah ini hati-hati, ini bisa syirik besar. Terus yang kedua, bisa terjadi syirik kecil kalau dia tidak dibarengi keyakinan. Jadi sekedar ngomong aja, sekedar ngomong, saya seperti ini Ustadz, ya alhamdulillah, ya semua itu dari Allah Ustadz. Kerjaan lancar ini ya semuanya dari Allah. Ya, dan saya ditolong sama teman saya. Loh itu dan, pakai dan ya. Itu ya. Dulu saya ini Ustadz, ya itu susah. Ya, itu. Alhamdulillah Allah ngasih saya proyek ini Ustadz. Lancar proyek ini Ustadz. Ya, dan ditolong sama ada teman lama saya itu sampai goal proyek ini. Lo pakai dan, jangan ya. Ganti aja dannya dengan kemudian saya ditolong oleh teman saya. Jangan dan, mempartnerkan. Ya summa atau dan, summa. Kalau bahasa Arab summa, kalau bahasa Indonesia ya pakai dan ya. Terus kita lanjut nomor 7. Nomor 7. Oh. 7 kan? 7 kan? Nomor 6 tadi kan ucapan yang terkadang diucapkan tanpa sadar padahal mengandung kesirikan. Itu terbukti apa ini bisa terjadi salah satu dari dua kemungkinan. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Syirik besar kalau punya keyakinan dalam hati. Kalau syirik kecil tidak dibarengi dengan keyakinan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Baik, nomor 7. Mimpi yang baik itu datang dari Allah. Lu kenapa Ustadz kok pembahasannya tiba-tiba masalah mimpi? Bapak Ibu masih ingat kan ceritanya tentang Tufail tadi? Saudaranya Aisyah seibu, iparnya Rasul yang mimpi. Dalam mimpinya itu dia ketemu sama orang Yahudi. Lalu katanya Tufail, kalian ini sebaik-baik umat kalau kalian tidak mengatakan Uzair itu putranya Allah. Katanya orang Yahudi, hei orang Islam, kalian ini juga sebaik-baik umat kalau kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu Tufail dalam mimpinya ketemu orang Nasrani. Kata Tufail, kalian ini wahai orang Nasrani, sebaik-baik umat kalau kalian tidak mengatakan Al-Masih putra Allah, Al-Masih anaknya Allah. Katanya orang Nasrani, nggak terima dia dalam mimpi ini. Kalian ini orang Islam sebaik-baik umat kalau tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu mimpinya singkat cerita diceritakan oleh Rasulullah. Lalu Nabi memerintahkan, kata Nabi, aku saking sibuknya urusanku tidak sempat melarang kalian mengucapkan itu. Maka mulai sekarang jangan pernah kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, tapi cukup ucapkan atas kehendak Allah saja. Atau dannya itu wanya diganti summa, atas kehendak Allah kemudian kehendak Muhammad. Nah, itu mimpi. Berarti nomor 7 materinya tentang mimpi. Mimpi yang baik datang dari siapa? Allah. Mimpi yang baik datang dari Allah. Bapak Ibu sekalian, mimpi itu Bapak Ibu dibagi 3. Coba dibuka Sahih Muslim. Ada Sahih Muslim? Nah itu ya. Coba dibuka nomornya 2111 2111 2111 ya. Kalau nomor aslinya Bapak Ibu, nomor aslinya 2263. Nomor asli ya 2263, itu nomor asli. Silakan dibaca dari mana? Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila hari kiamat telah dekat, jarang mimpi seorang muslim yang tidak benar. Mimpi yang paling benar ialah mimpi yang selalu berbicara benar. Terus, dan mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuah atau wahyu atau kenabian.
Jadi ciri-ciri tanda-tanda kiamat itu semakin dekat apabila sudah banyak orang yang bermimpi dan ternyata terjadi, yaitu kenyataan, sesuai kenyataan. Itu sudah berarti kiamat sudah mulai dekat. Dan mimpi baik bagi seorang muslim itu bagian daripada, yaitu bentuk kenabian, sebagian daripada tanda-tanda kenabian. Bukan berarti orang itu nabi, bukan, tetapi bagian daripada berita yang Allah berikan, yaitu sebuah kebenaran. Silakan lanjut. Mimpi itu ada 3 macam. Nah ini, mimpi itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, mimpi yang baik adalah kabar suka dari Allah. Mimpi yang baik itu adalah kabar suka dari Allah. Kabar berita baik dari Allah. Terus kemudian? Kedua, mimpi yang menakutkan atau menyedihkan. Stop. Mimpi yang kedua adalah mimpi yang menakutkan, yang menyedihkan. Datangnya dari mana? Datangnya dari setan. Dari syaitan. Lalu mimpi yang ketiga? Yang ketiga, dan mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan atau hayal seseorang. Hayalan terbawa mimpi. Terus? Maka karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, apabila kalian mimpi-mimpi yang buruk, mimpi yang di dalamnya terdapat permainan syaitan, ya, mimpi yang menakutkan, menyeramkan, maka bagaimana tuntunannya dari Nabi? Bangunlah, kemudian sholat, dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Bangun, sholat 2 rakaat. Berarti ada sholat sunnah setelah mimpi buruk itu ada. Sholat sunnah setelah mimpi buruk. Tetapi ada proses yang sebelumnya sebenarnya, sebelum sholat itu. Coba dibaca nomor sebelumnya. 2110 2110. Coba silakan. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sabdanya, apabila salah seorang kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disenanginya, Iya. maka hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali. Meludah ke kiri 3 kali. Kalau mimpi menyeramkan, mimpi menakutkan, mimpi yang datang dari permainan syaitan, meludah ke arah kiri. Hanya sekedar meniupkan saja Bapak Ibu. Tidak betul-betul meludah. Enggak. Hanya sekedar gitu aja. Nggak pakai kek, nggak pakai. Kasihan itu, ya. Suami ada di samping kiri soalnya. Itu ya. Suaminya pasti tanya, kau tiap malam meludahi saya. Iya aku mimpi setan, mimpi ndak enak. Koyo apa setan nih? Koyo kon. Nah ini kan repot jadinya Bapak Ibu ya. Nggak kelar-kelar itu ya. Akan ribut sampai subuh itu nanti ya. Lanjut teruskan. Terus kemudian berlindung kepada Allah dari gangguan setan 3 kali. Baca ta'awudz 3 kali. Meludah dulu ke kiri 3 kali. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Setelah itu, sesudah itu merubah posisi tidur dari posisinya semula. Jadi bukan bantalnya yang dibalik, bukan. Tetapi posisi tidurnya yang dirubah. Ya, jadi awalnya mimpi dia menghadap ke kiri, maka ketika dia akan melanjutkan tidur, yaitu dia merubah ke arah kanan. Seperti itu ya. Jadi bukan bantalnya yang dibalik. Dan kalau bisa, yaitu tadi nyambung sama hadis nomor 1-nya. Sholat 2 rakaat. Jadi setelah baca ta'awudz 3 kali, bangun ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Niatnya adalah sholat sunnah setelah mimpi buruk. Setelah itu kemudian berdoa, berlindung kepada Allah agar apa yang terjadi dalam mimpinya itu tidak terjadi kenyataan. Nah, contohnya kayak apa Ustadz? Jadi kata para alim ulama, yaitu kalau kita lihat dalam mimpi itu kan ru'yah ya, bukan ruqyah, bukan ru'yah. Ru'yah itu adalah mimpi. Takwil mimpi kalau itu adalah terkait dengan hewan-hewan yang fawasik, hewan-hewan perusak, hewan-hewan yang Nabi menyuruh untuk membunuhnya. Nabi menyuruh agar hewan itu untuk dibunuh, maka itu berarti mimpi dari syaitan. Contohnya apa saja? Mimpi yang di dalamnya adalah hewan-hewan yang Nabi menyebutkannya sebagai hewan fawasik. Sekalipun kita di tanah haram atau memakai baju ihram, itu boleh membunuh hewan-hewan ini. Karena memang Nabi memerintahkan. Apa saja itu? 1, anjing. Anjing hitam. Karena itu jelmaan syaitan. Anjing hitam. Yang kedua itu adalah tikus. Mimpi tikus. Ya. Terus yang ketiga itu adalah mimpi ular. Jadi kalau sebagian masyarakat mimpi ular itu ada kaitannya sama jodoh. Nah ini salah.
Mimpi ular itu justru setan. Ya, setan. Terus yang keempat, mimpi burung gagak. Burung gagak. Ya. Yang nomor 5, mimpi yaitu binatang yang harus dibunuh, cicak. Nah, cicak. Ya. Ustadz, saya mimpi enggak mimpi tikus, Ustadz. Mimpi hamster, Ustadz. Sama. Karena hamster itu satu spesies sama. Jadi jangan melihara hamster. Jangan. Harus dibunuh. Tikus soalnya. Itu ya. Saya mau tanya, marmut itu satu spesies dengan kelinci apa tikus? Marmut. Ayo. Beda loh sama kelinci. Kelinci beda, nggak satu spesies sama tikus. Marmut pertanyaan saya. Tikus. Coba tanya sama dokter hewan ya. Tanya ya. Saya sendiri nggak paham. Kalau memang marmut itu satu spesies sama tikus, maka jangan melihara marmut. Tapi kalau dia satu spesies sama kelinci, nggak apa-apa, ya seperti itu. Ya. Baik, jadi seperti tokek, ya ini terus cicak itu kan satu spesies binatang melata, maka itu harus dibunuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mimpi-mimpi hewan-hewan seperti ini, maka itu adalah sumbernya dari syaitan. Atau mimpi-mimpi yang menyedihkan, bertemu dengan orang tuanya yang telah wafat. Tetapi dalam mimpinya itu dia diperlihatkan kondisi orang tuanya membuat dia sedih. Misalnya kurus, ya, terus kemudian pucat, ya, atau mungkin tubuhnya penuh luka, ya, sampai akhirnya dia itu bangun, ya, cerita sama suaminya, aku mimpi bapak itu kok tubuhnya penuh luka lah, aku kepikiran atau apa, lah kadang-kadang diramesi, wacana no Fatihah, oh, ya, kirimono Fatihah. Lah ini kan jadi bid'ah yang seperti ini, nggak ada tuntunannya. Ya caranya makanya jangan menceritakan mimpi buruk, jangan. Karena menceritakan mimpi buruk itu jadinya primbon, yaitu mimpi tikus berarti akan begini, begini, begini. Mimpi ular, jodohnya kamu ularnya besar apa kecil? Besar, berarti sing berkoniku, ya, wong soge. Oh, gitu. Ularnya warna apa? Ularnya warna putih. Wahyu, wahyu. Oh, itu. Ya kayak gini, gak usah diceritakan. Munculnya adalah tebakan, dokon. Itu loh, primbon. Maka kalau mimpi-mimpi menyeramkan gak usah diceritakan. Kalau mimpi yang menyenangkan boleh diceritakan. Tetapi itu pun sebatas dengan orang yang kita cintai. Sebab bisa jadi orang itu hasad dalam hatinya, nggak suka dengan mimpi baik yang terjadi dalam mimpi kita. Nah, jangan, kadang-kadang orang itu iri, dengki. Makanya tidak sembarangan orang kita ceritakan. Misalnya mimpi nikah lagi, misalnya. Nah, ini kan mimpi menyenangkan, kabar suka. Ya, baik, kita lanjutkan. Dan mimpi-mimpi yang lainnya, yaitu semua kabar baik dari Allah Azza wa Jalla. Mimpi yaitu hafal Quran, ya, mimpi kemudian bisa ziarah ke Mekah, ke Madinah, itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8. Yang nomor 8 saya sampaikan beberapa aja saja ya. Yang nomor 8 adalah tidak perlu marah. Tidak perlu marah jika ada seseorang yang menyampaikan aib yang benar pada kita. Tidak perlu marah jika ada seseorang menyampaikan aib yang benar pada diri kita. Ya. Padahal niatnya orang itu untuk mencela atau menjatuhkan. Lah kita aib kita yang dibongkar itu gak usah marah. Meskipun tujuannya orang itu adalah untuk menjelekkan kita, jangan marah. Karena apa? Karena yang dia ucapkan itu memang betul menimpa pada kita. Itu nasihat, gak apa-apa, gak usah ngamuk. Sebagaimana tadi cerita Nabi kan, masih ingat Bapak Ibu? Nabi tidak mengingkari Yahudi. Padahal secara zahir Yahudi itu suka mengejek Nabi. Loh, coba. Jadi kan orang Yahudi kan bilang, Muhammad, kalian ini mengatakan kami ini syirik, wong kamu juga yang melakukan syirik kok.
dengan mengatakan demi Ka'bah, sumpahnya pakai nama benda demi Ka'bah, terus suka mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Loh, itu kan syirik. Bapak Ibu, mohon maaf, Nabi tahu orang Yahudi ini tujuannya untuk menjelekkan. Karena orang Yahudi itu adalah satu-satunya bangsa yang paling benci dengan kaum muslimin adalah orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi adalah orang yang paling banyak membunuh para nabi. Paling banyak, ribuan dia bunuh nabi itu. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Tahu, Nabi tahu. Tetapi Nabi mau menerima masukan dari orang Yahudi. Karena apa? Karena memang itu melanggar syariat. Gak boleh bersumpah dengan nama benda. Lalu Nabi berkata, kalau bersumpah jangan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Tapi ucapkan wa Rabbul Ka'bah, demi Rob pemilik Ka'bah. Nah, itu boleh. Demi pencipta langit dan bumi, boleh. Yang gak boleh itu demi langit, demi bumi, gak boleh. Ya, baik. Jadi gak usah marah kalau kita disampaikan aib kita, niatnya itu padahal orang itu untuk mencela atau menjatuhkan nama baik kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, ya. Jadi yang diucapkan Yahudi itu benar yang diucapkan, nasihat untuk Nabi dan umatnya, dan Nabi ambil, ya. Baik, sekarang nomor 9 terakhir penutup yang ke-9 ini. Jadi cuma 9 aja pelajarannya. Mencintai Rasulullah SAW adalah sebuah kewajiban. Mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Wajib. Mana dalilnya? Mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Coba dibuka. Yaitu di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nomornya nomor 34 dan 35. Ayo coba dibuka. Sahih Muslim. Nomor 34 dan 35. Iya, silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Iya, silakan. Ada 3 perkara bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Nah, teruskan, silakan. Mencintai Allah dan Rasulnya. Stop. Mencintai Allah dan Rasulnya. Mimma siwahuma, melebihi dari semua yang ada di muka bumi ini. Loh, ini wajib. Coba yang nomor 35-nya, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. belum sempurna iman seseorang. Ulang lagi. Belum sempurna iman seseorang. Belum sempurna iman seseorang sampai sebelum ia mencintaiku. ia mencintai Nabi Muhammad SAW Melebihi daripada cintanya kepada anaknya. 1. Kepada bapaknya. Bapaknya atau orang tuanya. Terus 2. Dan kepada manusia semuanya. Wan nasi ajmain, dan kepada seluruh manusia semuanya. Jadi iman seseorang itu tidak akan sempurna sebelum orang itu mencintai Rasulullah melebihi cintanya dia kepada keluarganya, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada semua yang ada di muka bumi ini. Nah, itu ya, wajib mencintai Rasulullah. Apabila bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka yang kita kedepankan adalah Allah dan Rasulnya, bukan manusia. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada ulil amri, pemerintah, ketaatan kita kepada kiai, ustadz, siapapun, pemuka agama, ya. Terus kemudian tuan guru atau siapapun pemuka agama, tokoh. Ketaatan kita kepada suami, ibu-ibu. Ketaatan kita kepada orang tua, ayah dan ibu, itu semua ada syaratnya. Selama perintahnya itu tidak melanggar syariat, sami'na wa ata'na. Tetapi jika melanggar syariat tidak boleh dipatuhi. Jadi ada syaratnya. Sedangkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya gak pakai syarat, wajib sami'na, gak ada syaratnya, gak ada, biduni syarat, tanpa syarat, ya. Oleh karena itu maka harus dikedepankan mencintai Allah dan Rasul SAW. Oleh karena itu saya lanjutkan, mencintai Rasulullah SAW adalah sebuah kewajiban.
Bahkan beliau harus lebih dicintai dari segalanya, ya. Beliau harus lebih dicintai dari apapun yang ada di muka bumi ini, ya. Ini menunjukkan bukti kepada kita, kecintaan itu pun tak kalah wajibnya, karena pengakuan cinta saja menunjukkan bukti dari kecintaan itu pun tak kalah wajibnya, karena pengakuan cinta saja tak ada gunanya. Jadi butuh pembuktian. Orang mencintai Rasulullah itu bukan hanya sekedar klaim pengakuan, tapi harus dibuktikan. Bagaimana cara pembuktiannya? Salah satunya adalah dari tadi yang kita bahas. Jangan sampai kita mencintai Rasulullah berlebihan. Mana dalilnya? Ayo kita dengarkan sebuah dalil. Kitabnya tidak ada ini. Riwayat Ahmad. Nomornya 12.093. 12.093. Perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mendengarkan hadis ini, maka kita akan bisa menyimpulkan, nggak boleh mencintai Nabi itu berlebihan. Kita lihat ini. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, anna rajulan qala, ya Muhammad, ya sayyidana, wa bna sayyidina, wa khairana, wa bna khairina. Ada seorang laki-laki berkata, luar biasa, muji Nabi, entek-entekan sudah. Apa kata orang laki ini? Wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, dan anaknya Tuhan kami, dan sebaik-baik dari kami, dan anak dari sebaik-baik kami. Oh, sudah. Mengangkat Nabi luar biasa. Tuhan kami. Ya, terus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, alaikum bitaqwakum, wala yastahwiyannakum asyaitan. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian tertipu dengan syaitan. Ana Muhammad ibnu Abdullah, saya Muhammad putranya Abdullah bin Abdullah. Terus kemudian Abdullah wa Rasuluh, saya ini hambanya Allah dan utusannya Allah. Berarti Bapak Ibu, maaf ini, kalau Nabi mengatakan saya ini Muhammad putranya Abdullah, saya ini hamba Allah dan utusan Allah, berarti di dalam tubuh Nabi Muhammad itu terkandung dua sisi. Ada sisi sebagai seorang hamba, ada sisi sebagai seorang utusan. Sebagai seorang hamba, beliau menikah, beliau juga makan, beliau juga minum, beliau juga tidur, bahkan beliau juga berpuasa, kadang tidak. Manusia. Maka karena dari sisi manusia, gak boleh dikultuskan. Karena beliau manusia, seperti kita layaknya, sama manusia. Sisi manusia, saya hamba Allah dan Rasulnya dan utusan, berarti dimensi kedua dalam diri Nabi, utusan Allah. Karena beliau utusan Allah, maka tasdikuhu fima akhbara, membenarkan semua ucapannya Nabi. Sisi sini. Yang kedua yaitu ta'atuhu fima amara, mentaati semua perintah Nabi. Sisi sini, Rasul soalnya. Yang ketiga, wajtanibu manaha anhu wa zajara, meninggalkan semua yang Nabi larang. Rasul, sisi sini. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali yang Nabi syariatkan. Sisi sini. Sebagai hamba, beliau wafat kok. Sama, beliau punya istri, punya keturunan, sama dengan kita. Kita punya istri, punya anak. Jadi jangan dikultuskan dari sisi sini. Paham sampai di sini? Jadi tolong yaitu tempatkan yaitu pada tempatnya. Makanya Nabi melarang kita memuji Nabi sampai misalnya kata-kata anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya matahari, engkau adalah cahaya bulan, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Maksudnya Nabi Muhammad, nggak boleh. Nur ala nur,
Cahaya di atas cahaya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Termasuk sholawat nariyah, yaitu misalnya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan kecuali. Lah ini semua kan ranahnya syirik. Yang bisa menghilangkan itu semua siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah ini lanjutannya. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allah Azza wa Jal. Demi Allah, aku tidak senang. Aku tidak senang kalian mengangkat diriku lebih di atas derajat yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan untukku. Oh, jangan diagungkan berlebihan, ya. Apalagi bulan-bulan seperti ini, ya. Ini adalah bulan-bulan yang di mana banyak kaum muslimin yaitu terjebak pada hal-hal yaitu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan solawat yang di dalamnya mengkultuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, anehnya kita kalau ngomong seperti ini dianggap tidak cinta. Ya, seperti itu. Tidak mau solawatan berarti itu bukan ahlus sunnah. Siapa yang tidak mau solawatan? Mau. Bahkan kita disuruh memperbanyak baca solawat. Terutama membaca solawat ketika sholat 5 waktu baca solawat. Yang kedua adalah ketika sholat jenazah, takbir kedua itu ya baca solawat. Yang ketiga mau menutup majelis taklim itu ya baca solawat. Kan itu diajarkan. Terus yang keempat ketika di sofa marwah itu ya baca solawat. Ketika malam Jumat atau hari Jumat itu ya baca solawat. Seperti itu. Banyak baca solawat seperti itu. Nah, tapi solawatnya dengan bacaan yang sahih. Jangan dibuat-buat. Karena apa? Karena ini mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah sampai ajal menjemput kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan mulai sekarang berhati-hatilah ketika berbicara. Jangan sampai lisan kita yang kita sampaikan mengandung unsur-unsur mengurangi nilai akidah, nilai keimanan kita. Karena apa? Karena ada unsur kesirikan di dalamnya. Salah satunya yang kita bahas sore hari ini, atas kehendak Allah dan kehendak dirimu. Nah ini syirik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian karena waktunya mendekati maghrib, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah bulan depan jika dipertemukan kembali, kita masuk larangan nomor 6 ya. Larangan memaki masa, mencela masa. Ya, misalnya mengatakan bulan sial, tanggal sial dan seterusnya. Ini insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.